Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-70. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Witantra pun kemudian tidak lagi mempunyai persoalan apapun. Karena itu maka sejenak kemudian mereka berdua, Witantra dan Ken Arok, segera mohon diri meninggalkan ruangan itu. Di halaman depan, setelah mereka mengambil kuda-kuda mereka dari tambatan, maka berkatalah Witantra, "Adi, apakah kau akan bermalam di rumahku lagi?" Ken Arok menggeleng. Jawabnya, "Tidak, Kakang. Aku akan kembali ke barak. Persoalanku dengan Kakang Kuda Sempana sudah jelas. Sebenarnya aku sama sekali tidak bersangkut paut dengan usahanya yang gagal itu. Namun kalau ia akan membuat persoalan, maka kini aku tidak akan menghindar lagi." Witantra mengangguk. Jawabnya, "Kau benar, namun apabila mungkin, jauhilah setiap hubungan yang tidak baik. Mudah-mudahan Kakang, aku tidak akan membuat persoalan, kecuali kalau aku tersudut pada sebuah persoalan." Witantra tersenyum. Katanya, "Sikapmu terpuji." Ken Arok pun tersenyum. Jawabnya, "Jangan memuji Kakang. Seperti aku pun tidak senang mendapat pujian yang berlebih-lebihan. Tetapi aku tidak memujimu karena pamrih apapun," sahut Witantra. "Aku tidak ingin kau tingkatkan pangkatku, atau aku tidak ingin mendapat hadiah apapun daripadamu." Ken Arok kini tertawa, bukan saja karena kata-kata Witantra yang jenaka, namun ia tertawa untuk melepaskan berbagai perasaan yang menggelitik hatinya. Tetapi ia masih menjawab kata-kata Witantra untuk tidak menimbulkan kesan yang kurang baik. "Seandainya aku tumapel Kakang, maka hadiahku akan segera melimpah." Witantra pun tertawa pula, tetapi sama sekali tidak disadarinya bahwa di belakang dinding hati Ken Arok telah tergores perasaan kecewa yang dalam atas akunya. "Adi," berkata Witantra pula, "kalau demikian kita berpisah di sini. Aku akan pulang dan Adi akan kembali ke barak. Mudah-mudahan kita tidak akan menemui persoalan-persoalan lagi." "Mudah-mudahan Kakang," sahut Ken Arok. Keduanya pun kemudian menuntun kuda-kuda mereka sampai di luar regol halaman. Kemudian dengan satu loncatan mereka telah berada di punggung kuda masing-masing. Tetapi arah merekalah yang kemudian berbeda-beda. Di sepanjang jalan kembali, Ken Arok masih saja dipengaruhi oleh perasaannya tentang Aku Tunggul Ambetung itu. Tetapi akhirnya ia mencoba untuk menenangkan hatinya. "Biarlah apa saja yang akan dilakukan oleh Aku Tunggul Ambetung, itu sama sekali tidak menyangkut persoalan pribadiku." Berbeda dengan Ken Arok, maka hati Witantra kini telah menjadi lapang. Ia seakan-akan telah terlepas dari sebuah himpitan dosa yang selalu mengganggunya. Ia merasa betapa rendah budinya pada saat ia membiarkan kelaliman berlaku di hadapan hidungnya, hanya karena ia takut kehilangan kedudukan dan segala macam yang telah dimilikinya. Pangkat,
berbagai macam kesenangan dan kekayaan, tetapi kini seolah-olah ia telah membetulkan kesalahan itu. Ia telah membebaskan Ken Dedes dari tangan kuda sempana yang telah memperkosa masa depan gadis itu. Mudah-mudahan gadis itu dapat menyadari keadaannya. Mudah-mudahan ia dapat melihat bahwa yang lampau itu tak akan datang kembali. Dengan demikian, maka aku akan terlepas sama sekali dari dosa itu. Gumamnya sepanjang jalan kembali. Tetapi Witantra itu mengerutkan keningnya ketika dikenangnya kata-kata Aku Tunggul Ametung tentang perempuan tua yang berada di rumahnya. Tetapi tidak sekarang. Aku ingin mendengar kata hatinya. Kalau ia menolak, sebenarnya lah ia menolak. Kalau ia menerima, sebenarnya lah ia menerima. Biarlah perempuan tua itu menunggu di rumahku. Desisnya kepada diri sendiri, dan sesaat kemudian tanpa disadarinya tangannya telah menggerakkan kekang kudanya mempercepat perjalanannya. Di istana Aku Tunggul Ametung sepeninggal Witantra dan Ken Arok tidak langsung pergi ke biliknya. Sekali lagi ia pergi ke Sentong Tengen. Hatinya pun kini menjadi semakin mantap setelah ia mendengar pendapat Witantra yang seolah-olah merupakan orang yang berhak ikut menentukan nasib Ken Dedes karena kemenangannya, maka hatinya menjadi semakin bulat. Ketika ia memasuki Sentong Tengen, maka yang berada di dalamnya hanyalah Ken Dedes dan seorang emban, Madri. Apabila mereka berdua melihat kedatangan Aku, maka segera mereka menundukkan wajah-wajah mereka sambil menyembah. Ken Dedes pun segera turun dari pembaringan dan duduk di sisi Madri. "Tetaplah di tempatmu, Ken Dedes," berkata Tunggul Ametung. Tetapi Ken Dedes segera menyahut, "Bukan sepantasnya hamba berbuat demikian, tuanku." Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ken Dedes seakan-akan menjadi semakin cantik di bawah cahaya lampu yang terbuai oleh angin malam yang lembut. Setelah Tunggul Ametung itu sempat mengatur getar di dalam dadanya, maka barulah ia dapat mengucapkan kata-kata. Namun kata-kata itu pun meloncat seperti berebut dahulu, sehingga maksudnya menjadi sukar dimengerti. Meskipun demikian, lambat laun Ken Dedes dapat pula mendengar dan mengertinya dengan jelas, seperti yang pernah didengarnya. Aku menyerahkan segala-galanya kepadanya. Hati Madri pun melonjak-lonjak mendengar segala macam janji yang diucapkan oleh Akuwunya. Janji yang disangkanya tak mungkin akan pernah terucapkan. Tetapi janji itu kini benar-benar telah didengarnya. Alangkah bahagianya gadis ini, pikirnya. Tetapi ia terkejut bukan buatan ketika ia mendengar gadis yang seakan-akan tertimpa bulan itu menjawab, "Tuanku, perkenankanlah hamba berpikir dahulu, supaya jawab hamba tidak hanya sekedar ledakan perasaan hamba yang tidak berakar di hati hamba. Karena itu tuanku, berilah hamba waktu." Gelora hati Tunggul Ametung seakan-akan tidak dapat ditahannya lagi ketika ia melihat gadis itu berbicara dalam bahasa yang utuh, sebagaimana ia harus berbicara kepada seorang Akuwu. Gadis itu tidak lagi memanggilnya tanpa sebutan karena luapan kemarahan dan tidak menuding-nuding wajahnya lagi dengan mata yang menyala. Namun Tunggul Ametung tidak dapat memaksanya untuk menjawab seketika dengan hati yang berat. Maka Akuwu itu berkata,
Baiklah Ken Dedes, aku beri kau waktu, tetapi waktu itu jangan terlalu lama. Dengan takzimnya Ken Dedes menyembah. Hamba tuanku, hamba sama sekali tidak mempertimbangkan apakah hamba berwenang untuk menentukan sikap. Namun hamba sedang menimbang-nimbang apakah sudah sepantasnya hamba menerima kemuliaan itu. Tunggul Ametung menganggukkan kepalanya. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Aku menunggu keputusanmu, Ken Dedes." "Hamba tuanku," sahut gadis itu tenang. Dan ketenangan gadis itu telah merupakan persoalan tersendiri bagi aku, Tunggul Ametung. Namun demikian aku, Tunggul Ametung, meninggalkan bilik itu, maka meledaklah tangis Ken Dedes tanpa dapat ditahannya. Berbagai perasaan telah melanda dinding hatinya, berbagai kenangan tentang dirinya, tentang kampung halaman dan tentang masa depannya, seakan-akan bercampur baur di dalam rongga matanya, kacau dan membingungkannya. Madri pun menjadi bingung pula. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghibur hati Ken Dedes itu. Karena itu maka ia hanya dapat sekali-sekali menggamit lengan Ken Dedes dan sekali-sekali berkata, "Jangan menangis tuan, jangan menangis." Tetapi Madri sendiri bahkan kemudian ikut menangis. Katanya di antara isaknya, "Kalau demikian, aku akan panggil Nyai Puroni." "Jangan!" Tiba-tiba Ken Dedes menyahut, "Jangan kau panggil Nyai Puroni, aku takut." "Tetapi tuanku menangis," berkata Madri pula. Tetapi ia menjadi heran kenapa Ken Dedes menjadi takut. "Tidak, aku sudah tidak menangis lagi," potong Ken Dedes sambil berusaha untuk menahan air matanya yang mengalir dengan derasnya. "Kalau tuan tidak menangis, aku tidak akan memanggil Nyai Puroni," berkata Madri. "Baik Madri, aku tidak menangis lagi. Aku lebih senang tinggal bersamamu di sini daripada Nyai Puroni." Madri mengerutkan keningnya, meskipun air matanya sendiri masih membasahi matanya. Namun perkataan Ken Dedes itu benar-benar telah mempengaruhi perasaannya. Madri itu pun menjadi semakin heran kenapa Ken Dedes menjadi takut kepada Nyai Puroni. Menurut Nyai Puroni, seharusnya Ken Dedes menjadi takut dan mendendam kepada aku, Tunggul Ametung. Mungkin karena gadis itu telah dilarikan oleh aku, Tunggul Ametung. Tetapi sama sekali tanda-tanda itu tak dilihatnya. Bahkan kemudian ternyata bahwa Ken Dedes takut kepada Nyai Puroni. Tetapi kini Ken Dedes itu benar-benar telah tidak menangis lagi. Ia telah dapat mencoba mempergunakan pikirannya kembali. Kini yang menyala di dalam hatinya adalah kemarahannya yang memuncak kepada kuda sempana, sumber dari segala malapetaka. Kekecewaan atas hinaan yang diterimanya dari Nyai Puroni, seakan-akan derajatnya sedemikian rendahnya, sehingga orang tua itu selalu menyindir-nyindirnya bahwa ia bukan permaisuri. Namun persoalan itulah yang sebenarnya telah mendorong Ken Dedes ke dalam suatu pilihan yang tak pernah diimpikan sebelumnya. Ia ingin membuktikan baik kepada kuda sempana maupun kepada Nyai Puroni bahwa ia bukan seorang gadis yang dikodratkan menjadi seorang gadis yang hina dina. Apalagi setelah ia sempat mengurai maksud Nyai Puroni
dengan cerita-ceritanya yang mengerikan tentang gadis-gadis yang pernah menjadi korban Aku Tunggul Ametung, maka prasangkanya tentang ketidakjujuran Nyai Puroni menjadi semakin dalam. Karena itulah, maka dalam keheningan malam itu, perlahan-lahan Ken Dedes terdorong ke dalam satu pilihan yang sebenarnya hanya merupakan tindak keseimbangan dari kepedihan dan kepahitan yang menimpanya selama ini. Ia hanya ingin menyatakan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain bahwa Ken Dedes bukanlah gadis yang semalang-malangnya di dunia ini. Ketika malam kemudian menjadi semakin malam, maka Ken Dedes itu pun kemudian terlena ke dalam alam mimpi. Mimpi yang menggelisahkan namun kadang-kadang mengasihkan, simpang siur dan kusut. Tetapi menjelang fajar, mimpi Ken Dedes menjadi sangat mengesankannya, seolah-olah gadis itu duduk di atas punggung seekor gajah yang besar. Di mukanya berjalan dengan gagahnya Aku Tunggul Ametung, sedang di belakangnya berjalan tertatih-tatih kuda Sempana dan Nyai Puroni. Namun tiba-tiba jauh di belakang sebuah gerumbul yang sangat lebat, ia melihat seorang anak muda. Anak muda yang ada di dalam rombongan Aku Tunggul Ametung pada saat mengambilnya, mengintai dengan sepasang matanya yang menyala. Tetapi Ken Dedes sama sekali tidak takut melihat api yang menyala itu. Bahkan wajahnya pun sama sekali tidak mengerikan. Di hari-hari yang mendatang, maka Ken Dedes selalu dipengaruhi oleh mimpinya, sehingga akan datang masanya Tunggul Ametung datang kepadanya untuk menanyakan keputusannya. Dalam pada itu di Panawijen, Mahesa Agni terbaring di dalam biliknya. Meskipun lukanya sudah berangsur-angsur sembuh, namun terasa bahwa hatinya lah kini yang seakan-akan menjadi bertambah pedih. Peristiwa-peristiwa yang datang beruntun, malapetaka dan bencana, seakan-akan benar-benar telah menghancurkan segenap kemungkinan di masa depan. Hilangnya Ken Dedes, terbunuhnya Wiraprana, benar-benar menusuk jantungnya. Ia tidak tahu perasaan apakah yang telah mencekamnya kini. Tetapi setiap saat ia merasa dadanya berdesir tajam. Kadang-kadang ia menjadi bingung, seakan-akan ada sesuatu yang belum terselesaikan. Panawijen kini terasa menjadi kian hari kian bertambah sepi. Ibunya pun telah pergi pula ke Tumapel dan gurunya masih juga belum datang kembali. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan keluar. Di halaman dilihatnya beberapa orang cantrik membersihkan halaman. Dengan langkah yang lemah, Mahesa Agni datang kepada mereka. Namun kembali ia menemukan wajah-wajah yang suram, sesuram wajahnya sendiri. Agaknya para cantrik itu pun menjadi pedih seperti hatinya. Karena itu maka Mahesa Agni sama sekali tidak menegurnya. Perlahan-lahan ia berjalan terus menyusuri jalan-jalan sempit di halaman, di antara kebun-kebun bunga yang menjadi pudar. Di teritisan Mahesa Agni menemukan serulingnya, seruling yang terselip pada dinding rumahnya. "Hei," desahnya.
Sudah lama seruling itu tak disentuhnya. Sejak malam itu, sejak malam hatinya terbanting hancur. Sejak malam ia mendengar pengakuan Ken Dedes bahwa hatinya terikat pada seorang anak muda yang bernama Wiraprana. Tetapi semuanya itu benar-benar seperti mimpi, mimpi yang mengerikan. Dan tiba-tiba Mahesa Agni itu benar-benar teringat pula pada mimpinya tentang biduk yang ditumpangi oleh Ken Dedes, biduk yang kemudian hancur dilanda oleh ombak yang dahsyat. Sekali lagi Mahesa Agni berdesah, perlahan-lahan dihentakkannya dirinya pada sebuah ambit bambu. Di teritisan itu, dilayangkannya pandangan matanya yang redup ke halaman, kebun dan dinding halaman rumah gurunya. Sepi, sepi dan diam. Ia melihat juga seorang cantrik yang berjalan membawa air dengan sepotong bumbung, tetapi cantrik itu pun berdiam diri. Kalau demikian, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya, mimpiku itu bukan sekedar mimpi karena aku terlampau banyak tidur. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Padepokan ini seakan-akan sama sekali tidak dapat mengikatnya lagi. Ken Dedes, ibunya, gurunya tak ada di padepokan ini. Seandainya pada saat itu Empu Purwa telah kembali, maka ia tidak perlu menunggunya dalam kesepian. Apakah aku harus mencari guru? Gumamnya tiba-tiba. Mahesa Agni mengangkat wajahnya. Angannya itu seakan-akan telah mendorong untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian wajahnya tertunduk kembali. Kemana? Dan jangan-jangan nanti kita berselisih jalan. Aku pergi dan guru kembali. Apa katanya kalau ditemuinya padukuhan ini kosong? Kosong bagi hati guru yang tua itu. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat meninggalkan padepokan itu. Ia harus menunggu gurunya kembali, memberitahukan apa yang telah terjadi, dan mengharap gurunya mempunyai jalan untuk mengambil anak satu-satunya itu. Mahesa Agni itu pun kemudian melangkahkan kakinya kembali. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi dibiarkannya kakinya melangkah. Dan Mahesa Agni itu menuju ke regol depan halaman rumahnya. Di regol halaman, Mahesa Agni berhenti. Ia melihat beberapa orang berjalan membawa cangkul dan seorang gadis lewat menjinjing bakul cucian. Agaknya gadis itu datang dari bendungan. Ketika gadis itu tersenyum kepadanya, Mahesa Agni sama sekali tidak mempunyai gairah untuk menegurnya. Karena itu ia pun tersenyum hambar sambil mengangguk. Ketika melihat gadis itu, kemudian timbullah keinginan Mahesa Agni untuk berjalan-jalan ke bendungan. Ia tidak tahu apa yang telah menariknya ke sana, namun perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya, berjalan menyusur tepi jalan padukuhan Panawijen. Seorang laki-laki tua yang berpapasan dengan Mahesa Agni memandangnya dengan iba sambil membungkukkan badannya dalam-dalam. Ia menegurnya. "Kemana, Nger?" Dengan segan Mahesa Agni menjawab, "Ke sungai, Kaki." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya, "Agaknya air telah mulai naik, Nger. Mungkin telah jatuh hujan di Udik, sehingga air sungai itu menjadi semakin deras."
Mahesa Agni tertarik akan cerita itu sehingga ia bertanya, "Tetapi bukankah bendungan itu tidak apa-apa?" "Oh, tidak, Ger. Bendungan itu adalah bendungan yang sangat kuat. Anyaman berujung dan batu-batu sebesar perut kerbau. Ah, bendungan itu telah lebih tua dari umurmu, Ger. Setiap tahun sungai itu melimpah, namun bendungan itu tetap di tempatnya. Hanya kerusakan-kerusakan kecil yang setiap kali harus kita perbaiki." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang sejak ia datang ke padukuhan ini, ia melihat bendungan itu. "Bendungan itu adalah sumber hidup kami, Ger. Karena bendungan itulah, maka sawah-sawah kami dapat kita airi." Mahesa Agni mengangguk-angguk. Orang tua itu pun kemudian melangkah kembali sambil berkata, "Silahkan, Ger. Silahkan pergi ke bendungan." "Baik, Kaki," sahut Mahesa Agni. Mahesa Agni itu pun kemudian berjalan pula perlahan-lahan. Diamatinya setiap pohon yang tumbuh di tepi-tepi jalan, seolah-olah baru kali ini dilihatnya, atau seolah-olah diamatinya untuk yang terakhir kalinya. Mahesa Agni itu pun kemudian berhenti sejenak ketika dari kejauhan dilihatnya sebuah tanggul yang membujur, menyusuri jelujur sungai. Hatinya tiba-tiba menjadi berdebar-debar. Tanggul itu adalah tempatnya bermain dengan kawan-kawannya, tempatnya bergurau dan kadang-kadang beristirahat setelah mengairi sawah. Semalam suntuk di tanggul bendungan itu, dan ternyata bendungan itu telah mengingatkannya kepada Wiraprana dan Ken Dedes. Mahesa Agni menggigit bibirnya. Hampir ia tidak mampu meneruskan langkahnya. Namun tanpa dikehendakinya sendiri, ia telah memaksa dirinya untuk berjalan terus ke bendungan. Bendungan itu tampaknya demikian sepinya. Tak seorang pun yang dilihatnya di sana. Tak ada anak-anak muda yang membersihkan alat-alat pertaniannya, dan tak ada gadis-gadis yang sedang mencuci pakaiannya. Namun Mahesa Agni itu berjalan terus. Ketika ia telah berdiri dekat samping bendungan, maka dijatuhkannya dirinya di atas pasir yang kering. Angin yang lembut mengalir membelai wajahnya yang muram. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya daun turi yang rimbun telah melindunginya dari sinar matahari. Betapa daun-daun yang kecil itu terayun disentuh angin. Sehelai-sehelai daun yang kuning terlempar dari tangkainya dan terbang hinggap di atas pasir yang putih. Ada di antaranya yang terlempar jatuh ke dalam air yang memang sudah menjadi semakin tinggi. "Benar juga kata orang tua itu," gumam Mahesa Agni. "Air sudah semakin tinggi." Ketika terasa angin yang silir menyapu tubuhnya, maka terasa alangkah sejuknya. Tiba-tiba Mahesa Agni merebahkan dirinya di atas pasir yang lembut itu. Ditatapnya mega putih yang berarak-arak di langit. Dari sela-sela rimbunya daun turi, sehelai-sehelai hanyut ke utara seperti iringan armada di Laut Biru menyerbu ke pantai lawan. Mahesa Agni mengangkat alisnya ketika lama-lama didengarnya suara seruling. Alangkah halus suaranya terselip di antara suara gemericik air grojogan di bawah bendungan, seolah-olah sengaja disusun dalam perpaduan yang serasi.
Suara seruling yang menanjak tinggi seperti burung elang yang terbang di angkasa dalam hembusan angin yang semakin kencang. Tetapi suara gerojokan itu seperti hilang-hilang datang. Justru pada saat-saat suara seruling dari kejauhan itu melengking tinggi, menggapai mega-mega di langit. Seruling anak-anak yang sedang menggembala kambing. Desah Mahesa Agni. Mahesa Agni sendiri senang meniup seruling. Bahkan ia termasuk salah seorang yang pandai meniup suling. Bahkan jauh lebih pandai dari anak gembala yang kini sedang meniup serulingnya di kejauhan itu. Tetapi perpaduan antara lagu, angin dan gemericik air telah menyebabkan Mahesa Agni itu mengantuk. Hatinya yang lelah seakan-akan mendapat kesempatan untuk beristirahat. Sehingga tanpa dikehendakinya sendiri, anak muda itu pun jatuh tertidur di bendungan, di atas pasir yang lembut, di bawah rimbunya daun turi yang hijau. Mahesa Agni itu kemudian sama sekali tidak menyadari bahwa di kejauhan berjalan seorang tua dengan sebuah tongkat di tangannya menuju ke bendungan itu. Orang tua berjubah putih itu mengusap keningnya, keringatnya mengalir membasahi hampir seluruh tubuhnya. Sebuah bungkusan kecil di ujung tongkatnya seakan-akan merupakan pertanda bahwa orang tua itu adalah seorang perantau. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.